Menjadi ibu adalah doamu, lakukanlah dengan segenap hatimu agar anak-anak tahu bahwa mereka sumber kebahagiaan, bukanlah sebuah beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga biasa yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Backing vokal apa yang kalau nyanyinya bareng-bareng malah nggak merdu? Yaitu tangisan anak-anak. Iya nggak moms? Kalau yang namanya anak-anak nangisnya bareng nggak bergantian, wow, ini sih luar biasa bikin stres para ibu rumah tangga ya. Tapi meskipun nangis, yang bikin kita langsung jadi ceriwis gitu ya. Ngeluarin bukan kata-kata manis lagi, melainkan mungkin ya secara nggak sadar kata-kata sadis. Tapi yaitulah anak-anak, cintanya selalu berlebih untuk sang bunda. Buktinya meskipun nih kita sering marah-marah di rumah, tapi mereka tuh kayak nggak gentar gitu ya sama omelan dan teriaknya kita, dengan dibuktikan setiap datang ke rumah kalau nggak ngelihat ibu atau bunda ya pasti bakalan nyari bunda kemana, atau kalau ngelihat bundanya sedikit lebih rapi aja dibanding biasanya itu bakalan langsung panik, bunda mau kemana. Ya itulah lika-liku anak-anak ya moms. Tapi ya balik lagi, karena menjadi ibu adalah doa, kita meminta kepada Allah diberikan pekerjaan ini nih. Bahasanya tuh kalau Bun Ayah analogikan kayak ngelamar kerja. Kita berharap di approval, pas keterima kerja ya kita harus melakukannya secara profesional mungkin. Oke, jadi balik nih hari ini Bun Ai mau ngasih tips nih gimana caranya supaya rumah tetap rapi meskipun kita punya anak yang kecil-kecil terus nggak ada asisten rumah tangga. Nah, ini video diawalin Bun Ai lagi ngerapihin baju yang udah disetrika. Nah, ini ada gamis yang diacak-acak anak Bun Ai nomor 4, si baby Agni. Jadi dia tuh seneng banget narik-narikin apa sih gamis dari gantungannya. Ada yang sama nggak, Mams? Jadi tuh happy aja kalau gamisnya dibelit-belit gitu ke tubuhnya. Ya namanya anak-anak ya, kalau bunda tuh selalu punya pikiran gini nih, bahwa di rumah kita ini bukan hak kita sepenuhnya. Jadi rumah yang dititipkan sama Allah ini adalah salah satu wujud rezekinya anak-anak juga. Bener gak sih moms? Jadi bunda juga gak mau egois ketika Bun Ai berhak untuk naruh pajangan apapun di rumah Bun Ai. Anak-anak juga mungkin pengen naruh mainan di salah satu sudut rumah. Nah itu yang harus kita pikirkan sama-sama. Jadi jangan kayak rumah ini ya milik kita sendiri. Kalau anak-anak itu naruh di luar keinginan kita, itu kita langsung kayak ini nggak rapi, ini tuh nggak bagus. Padahal mungkin menurut dia bunga yang kita pasang itu juga mungkin nggak bagus ya moms ya. Oke, jadi lanjut nih, Bun Ai naruh-naruhin baju ini langsung ke lemari Bun Ai sama Pak Suami. Jadi Bun Ai sama Pak Suami itu satu lemari. Ini anak-anak, baby Agni sama Bima masih tidur. Just info aja, Bima tadi tidur di depan, terus kalau pagi suka nyariin bundanya. Oke, langsung aja ya, kita masuk ke tips pertama, gimana rumah selalu rapi meskipun tanpa asisten rumah tangga. Nah ini yang Bun Ai lakukan ya. Jadi Bun Ai itu selalu bangun lebih awal sebelum anak-anak bangun. Dan hal yang pertama Bun Ai lakukan adalah baju. Jadi baju ini kan hal pokok yang berganti-ganti setiap hari dan makan. Jadi dua hal itu tuh yang pastinya Bun Ai bakal ngerjain di awal. Jadi setelah bangun gitu ya, mungkin sekitar jam 3, kadang-kadang si baby juga ikutan bangun. Nah Bun Ai selalu ngelakuin yang pertama beresin cucian, baik dari nyuci, terus mungkin kalau udah disetrika ya udah kita masukin ke lemari. Nah emang sih ya nyetrika tuh pekerjaan yang paling susah ya teman-teman. Cuma kita harus inget nih, kalau yang namanya nunda pasangannya tuh numpuk. Jadi kalau teman-teman nunda ya udah teman-teman tuh cuma numpuk aja, energinya nggak dibuang sekarang nanti. Jadi sama aja kayak menurut Bun Ai tuh kalau energinya untuk setrika nggak dibuang sekarang ya teman-teman harus punya energi lebih banyak lagi waktu nyetrika dengan tumpukan-tumpukannya. Nah, coba nih kita sharing di kolom komentar, kira-kira apa sih yang paling bikin ya pekerjaan males dilakukan sama ibu rumah tangga? Boleh nih teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, lanjut ya. Tips yang kedua adalah jangan pegang handphone dulu. Ini berbahaya banget sih. Karena kalau udah pegang handphone dulu, energinya biasanya langsung terserap ke handphone, teman-teman. Apalagi kita mikirnya balas WhatsApp 1 2 aja, 3 aja, 4 aja, lama-lama scrolling aja jelas. Nah itu yang berbahaya sehingga teman-teman gak kerasa waktunya kebuang untuk rapi-rapi.
Nah ini Bun Ai sambil naro-naroin baju baby Agni ya, karena memang Agni itu bajunya masih acak-acak sih sebenarnya. Di rumah Bun Ai itu kamarnya ada 3, cuma yang satu kamar memang tidak difungsikan untuk tidur teman-teman, hanya untuk kita belajar atau kerja kayak gitu ya. Nah kalau teman-teman yang baru mampir ke video sketsa Bunda, Bun Ai informasi aja kalau ini vlog kedua Bun Ai setelah keluarga Bun Ai. Jadi nanti teman-teman bisa mampir nih ke channel keluarga Bun Ai. Nah ini lanjut ya, sebenarnya ini adalah cucian kemarin tapi kayak belum kering banget, jadi ya udah Bun Ai lanjutin aja. Sebagian udah kering, sebagiannya belum, makanya Bun Ai enggak cuci lagi untuk pagi ini. Nah ini Bun Ai gantung-gantungin supaya nanti siang hari udah kering. Nah biasanya kalau siang hari kering dan ada waktu langsung Bun Ai gosok. Jadi tips yang ketiga kalau mau rumahnya rapi adalah tidak menunda. Jadi ingat ya, menunda sama dengan menumpuk. Jadi kalau teman-teman nunda ya sebenarnya teman-teman cuma numpuk aja sih, energinya disimpan untuk saat ini ya teman-teman harus siap energinya lebih keluar banyak untuk nanti ngerjainnya. Nah balik lagi ya, kita juga nggak boleh egois kalau setiap orang tuh punya pilihan masing-masing, punya standar rapih masing-masing. Jadi kalau kita bilang rumahnya rapih ya, ibunya galak sih, rumahnya rapih ya ibunya bawel sih. Gini loh teman-teman, sebagai ibu rumah tangga kita harus tahu nih lorong happy kita tuh apa, lorong bahagia kita tuh apa. Kalau kita stres dengan rumah berantakan, itu kan juga akan menurunkan mood kita. Jadi seluruh anggota keluarga harus tahu, harus paham lorong happy untuk sang bunda. Jadi jangan takut nih kalau rumahnya rapi dianggap ibunya galak. Ya kadang-kadang orang gitu kan, kalau rumahnya rapi anaknya sakit ibunya galak. Enggak sih, kita jujur sama diri sendiri. Kalau kita berantakan, kita stres, ya udah kita jangan berantakan. Pokoknya ibu tuh harus benar-benar tahu gitu lorong bahagianya, sehingga kita tuh kayak nggak bingung, nggak galau, nggak ikut-ikutan. Karena kalau udah ikut-ikutan kayak gitu udah bakalan pusing banget sih. Nah untuk hari ini Bun Ai mau bikin sarapan simple aja, soalnya kebetulan suami Bun Ai kan puasa nih, jadi nggak bawa bekal. Biasanya sih bawa bekal ya. Ini Bun Ai udah orak-arik telur 2, terus tadi udah rebus makaroni. Jadi sambil Bun Ai naro-naroin baju tuh, Bun Ai ngerebus makaroni. Dan sampai menit ini Bunda mau ngucapin terima kasih dulu untuk teman-teman yang senantiasa mendukung sketsa Bunda. Mudah-mudahan vlog ini ada inspirasi yang bisa diambil. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Jika berkenan boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Nah ini Bun Ai nambahin bumbu kayak kaldu, garam, sama sedikit gula gitu untuk bumbu makaroni telurnya. Udah, kadang-kadang anak-anak kalau ada bumbu rasa suka ditambahin, tapi Bun Ai nggak stok soalnya itu suka bikin batuk kalau menurut Bun Ai ya. Tapi ini sarapan kayak gini aja udah Masya Allah tabarakallah enak banget, anak-anak suka. Nah balik lagi kalau ada yang bilang ya sarapannya kok kayak gitu aja, makannya kok kayak gitu aja, ya habis gimana dong, soalnya ini yang disukain, ini yang gak bikin drama, ini yang kita bisa, ya udah lakukan aja. Nah ayo sama-sama para ibu kita semangat untuk bahagia. Meskipun nih kadang-kadang lelah, kadang-kadang boring, bosan sama kegiatan yang itu-itu aja, selalu yakinkan bahwa ibu rumah tangga adalah pekerjaan kepada Allah dan digaji langsung sama Allah. Jadi urusan manusia mau nganggep A, B, dan C udah gak penting, karena ACC kita tuh yang penting Allah ya. Nah ini Pak suami udah mau berangkat kerja. Ini kalau pagi Bunda emang lagi suka ngisi-ngisiin botol supaya anak-anak tuh minumnya banyak. Nah ini bawa botol 1 untuk buka ya Pak suami. Oke, jadi terakhir Bunda cuma berpesan bahwa sebagai ibu kita itu capeknya cuma berpindah aja. Kalau kayak gini nih saat anak-anak kecil, kayak anak Bunda Ai kan umurnya 9 tahun, 5 tahun, 1,5 tahun gitu ya. Itu pasti capeknya energi karena apa-apa masih sangat dilayani. Dan Bun Ai tahu betul ketika nanti mereka bertumbuh, tenaga Bun Ai menurun. Pasti kita tuh capeknya lebih ke mental sama hati ya teman-teman, karena mereka pasti udah punya banyak pendapat yang berbeda sama kita. Aduh, jadi ngebayangin kalau udah tua nanti ya. Besok kita belajar sama-sama ya untuk mengafirmasi anak-anak di alam bawah sadar.
supaya bisa lebih nurut lagi dengan ucapan-ucapan kita ya. Bunda nggak bilang anak bunda nggak pernah ngelawan sama sekali, pasti ada perbedaan pendapat tuh pasti ada, tapi tabarakallah alhamdulillah masih dalam batas wajar. Nah ini biasanya Rafa aja yang bangun pagi untuk ngantar ayahnya karena dia juga emang pengen sarapan, udah nggak kuat dia sama baunya makaroni telur. Nah emang kayak gitu ya teman-teman, anak-anak tuh Masya Allah tabarakallah pokoknya. Nah kayak seusia-usia Rafa nih udah 9 tahun, udah mulai tuh banyak pendapat, udah mulai kalau dibilangin kayak kok gini kok gitu, ya balik lagi emang anak-anak bertumbuh makanya ilmu kita harus bertambah. Supaya apa? Supaya stresnya nggak berlimpah ruah. Jadi kalau mereka bertumbuh, ibunya stuck di situ aja, wah itu sih kayaknya bakalan stres berlimpah ruah ya. Nah ini alhamdulillah tabarakallah, Rafa lagi sarapan, Bun Ai juga tim ngopi pagi sama nyemil, makanya lemaknya istiqomah gitu ya. Tapi bismillah pengen belajar untuk jauh lebih sehat lagi ya. Nah tadi Pak Suami bawa termos karena emang Pak Suami pengen mampir ke rumah mamahnya Bun Ai, itu nitip termos yang rusak udah diservis jadi pengen dibawain sama Pak Suami pagi-pagi. Oke, jadi videonya sampai sini dulu. Bun Ai mau lanjut sarapan dulu sama Rafa. Kalau teman-teman ada saran mau dibikinin video apa, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di sketsa bunda lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.